Oke, mohon izin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menjaga agar Zoom kita pada malam hari ini agar tetap kondusif. Nah, kemudian saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi dengan cara mengklik link absensi yang sudah saya kirimkan tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dengan cara mengetik nama, asal, dan kemudian pertanyaan, baik itu di Zoom kita ini ataupun di YouTube. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ini ada Bang Sidik Simalungun, nanti kita bacakan. Nah, sebelum kita bacakan, mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Monggo. Pak Bernon. Pak Bernon, izin Pak. Halo. Halo ya, Pak. Selamat siang di Texas Pak. Oh, di Texas, luar biasa. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi ya Pak. Masih jam 11. Malu Pak, terlambat Pak joinnya 1 jam. Mohon izin Bang Dr. Arif Ervana, Pak Bernon ini adalah sahabat kita yang kenapa saya langsung perkenalkan Pak Bernon, karena Pak Bernon sendiri yang seperti yang saya ketahui ingin sekali beternak. Nah, sepulang dari Indonesia beliau ingin beternak di Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Betul. Nah, saya rasa buku ini sangat cocok dan sangat layak untuk kita perkenalkan untuk Pak Bernon. Betul. Betul sekali. Saya sudah WA Pak Adil. Mudah-mudahan dikirim besok nyampe ke Tangerang hari Senin tanggal 20 Pak, supaya dibawa mertua ke sini Pak. Bang Dokter, nyampe nggak ya hari Senin ya? di Bogor atau di apa? Nggak ada Bang Dokter ya stoknya? Nggak ada. Ekspedisi itu Pak Bernon biasanya paling cepat 3 hari sih. Tapi kita bisa coba sih pakai JNT. JNT itu kan hari Minggu tetap buka. Moga-moga hari Senin bisa sampai. Tapi saya tidak berani menjanjikan. Besok kan hari Sabtu Pak. Ya, besok hari Sabtu. Biasanya kan ekspedisi 2 hari, 3 hari. Ya nggak apa-apa kilat Pak. Yang penting saya bayar semuanya supaya dibawa mertua hari Senin. Siap, insya Allah. Senin malam. Siap, insya Allah. Moga-moga bisa sampai. Jadi tolong dikomunikasikan dengan Pak Adil semua adresnya sama beliau. Iya. Ya Pak Adil tolong Pak ya, sampai usahakan Pak Dokter Arif Senin. Karena mertua berangkat kalau nggak salah Senin malam atau Selasa pagi. Oh iya Pak, ya Pak. Nanti kalau acara berikutnya nanti saya lambai-lambaikan sini bukunya Pak. Siap. Pak Bernon, mohon izin masukannya Pak terkait acara kita malam hari ini. Saya terlambat Pak, malu saya ngomong Pak, 15 menit saya baru Pak. Tadi masuknya pas itu Pak ya, yang perihal pembahasan keempat, yang modal ya. Kesalahan keempat Pak. Bagaimana saya mau menilai kesalahan sedangkan saya juga nggak tahu Pak. Aduh. Tapi yang penting kalau masalah permodalan, secara pribadi saya sudah siap untuk modal pensiun saya, Pak. Jadi sudah ada modal sedikit, Pak ya, sedikit. Makanya saya kadang-kadang malu, Pak. Orang di sana sudah punya kambing ratusan, bahkan ada ribuan. Padahal saya mau mulai
dengan percobaan beberapa gelintir dulu, berapa ekor dulu kan, apakah dia tahan di daerah dingin atau tidak kan begitu. Tapi Ya. memang Pak, saya sering berdiskusi dengan kawan-kawan yang sudah kawan-kawan peternak lah Pak. Memang kebanyakan memulainya dari yang kecil dulu Pak. Maksudnya dari misalnya yang kecil, kapasitas yang kecil misalnya 5, 10 atau 20 ekor Pak. Sambil belajar. Maksudnya sambil belajar beradaptasi kebiasaan-kebiasaan tentang beternak itu Pak. Nah, kemudian jika sesudah terbiasa dan sudah teradaptasi, baru kita naikkan kapasitasnya Pak. Takutnya Betul. gini Pak, kita pasang langsung 200 ekor atau 300 ekor atau ratusan ekor, kita belum terbiasa gitu Pak. Apakah boleh begini Pak? Ini untuk eksperimen. Nah, ya, Pak. Karena lahan itu saya sudah pernah pergi. Ya Pak. Apakah saya ambil resiko lah. Apakah boleh saya taruh kambing itu barang beberapa ekor sama petani biar dirawat aja, dijaga di situ sampai berapa bulan, apa bisa hidup nggak di darat temperatur yang begitu dingin? Nah, jadi tanpa kehadiran saya, iya, Pak, saya mungkin minta kepada teman-teman supaya dikirim kambing berapa ekor, iya, Pak, ke tele, biar dirawatlah sama orang situ, entah ditambat atau diikatlah situ pagi, siang, sore, dikasih makan atau apa. Saya hanya mau tes dia bisa hidup nggak dalam keadaan dingin di sana malam hari. Iya Pak. Betul Pak, sejalan sama yang saya sebutkan tadi Pak. Tanpa kehadiran saya di sana. Jadi sebelum saya datang, saya resiko ambil misalnya 3, 4, 5 ekor meninggal. Nggak apa-apa, berarti biar 5, 4, 5 ekor ini meninggal, saya nggak teruskan di daerah tele, saya cari tempat yang lain. Kalau memang hidup di sana, ya, Pak, dalam tempo beberapa bulan saya datang, ya saya akan lanjutkan kira-kira begitu. Itu resiko yang terbaik, saya kira. Tapi kan saya harus berkomunikasi kepada teman untuk mensuplai kambing dombanya ke sana, mengantarnya ke sana. Ya, Pak. Nah, apakah itu satu solusi pertama yang baik? Karena sampai sekarang tidak tahu kita kapan bisa masuk ke Indonesia karena masalah karantina ini, gitu. Ya. Apalagi sudah ada Omikron, Pak, ya, varian Omikron. Betul, ini yang membuat saya tertunda. Sedangkan rumput yang saya sudah tanam juga ya saya biarkan aja di sana mati gitu ya. Itulah resiko bisnis ya. Kita bicara bisnis Pak Arif ya. Ya. Nah. Tapi mungkin kalau memang tanggapan Pak Adil dengan Pak Arif memang itu solusi yang baik, saya akan coba dengan beberapa ekor, biarlah petani atau seseorang yang ada di sekitar situ yang memelihara berapa ekor saja, saya ambil resiko. Iya, gitu. Pak. Iya, Pak. Bapak daripada saya nunggu-nunggu sudah 2 tahun, saya nggak bisa datang, Pak. Nah, itu. Ya mungkin punya satu orang satu orang yang Bapak hire untuk mengawasi itu semua juga bisa jadi solusi, Pak. Jadi nggak cuma diserahkan saja ke peternak-peternak, tapi juga ada satu orang yang bertugas untuk mengawasi itu. Kemungkinan begini, saya coba ambil yang jantan, yang sudah dewasa, saya berikan aja sama petani. Saya lihat ada beberapa rumah di sekitar kebun itu yang bertani. Mungkin saya akan kasih aja tapi nggak ngomong kasih. Tolong Pak dipelihara ini dengan informasi yang kita kasih dia akan lakukan. Ya, namanya uji coba. Kalau dia bertahan tanpa dilakukan dengan perlakuan yang layak aja hidup, berarti kan apalagi dirawat dengan baik ya Pak ya, kira-kira begitu. Uji cobanya tuh dibuat suatu percobaan yang benar-benar berat. Kalau dia sukses dan bertahan, berarti untuk kedepannya bertahan yang lain, kira-kira begitu Pak. Betul. Bisa Pak, dicoba Pak. Nah, jadi mudah-mudahan ya itu yang pikiran saya, karena saya lihat Omikron ini, saya bilang ini bukan Omikron, ini Om Imron yang sudah 3 lebaran nggak pulang-pulang Pak. Iya Pak. Aduh. Tapi memang Pak sejalan sama. Saya baru 2 lebaran loh, belum pulang.
sejalan sama yang saya sebutkan di awal tadi, Pak. Maksudnya memang kita persiapkan dulu SDM-nya, Pak. Apalagi sebelum Bapak pulang, memang malah saya setuju sekali, Pak. Bapak bilang pelihara 4-5 ekor di sana sebelum Bapak pulang. Maksudnya di sini kita siapkan SDM-nya dulu nanti di sana. Orang-orang yang akan menghandle nanti. Nah, sesudah Bapak sudah balik dari Amerika ke Indonesia, mereka sudah teradaptasi dan sudah terbiasa, dan Bapak tinggal mengarahkannya saja, tidak mengajarinya lagi, begitu Pak. Oke. Jadi memang rencana semula, saya mohon izin ya kalau saya bisa kasih tahu. Iya Pak. Saya tadinya ingin meng-hire atau mempekerjakan orang. Bahkan saya ingin bahwa mereka itu bisa saya bawa bersamaan saya berangkat misalnya ke satu, kan banyak kursus-kursus atau yang di Indonesia, saya bawa mereka barang 2 orang yang khusus, saya ikutin nanti dengan catatan mereka mau bekerja. Atau saya akan mengerjakan orang-orang yang lain sesuai dengan jumlah yang ada. Ya. Itu rencana awal saya. Saya juga akan datang misalnya ke Baturaden, tapi ada orang yang akan kerja ikut dengan saya juga, dengan catatan mereka nanti kalau sudah ikut penataran basic ya bisa dikerjakan. Itu awal-awal saya. Sebenarnya bukan saya nanti yang mengerjakan itu, mereka yang akan kerjakan, tetapi paling tidak ada yang ikut penataran-penataran yang khusus gitu. Paling tidak sudah tahu bagaimana menyuntik, bagaimana kasih makan dan lain-lain secara basic ya. Iya Pak. Karena ini banyak ada yang dibilang breeding lah, ada fattening lah, banyak macam. Yang penting kambing itu hidup, mereka bisa kerjakan aja, saya sudah senang gitu. Iya, Pak. Baru nanti perlahan-lahan. Karena ini gampang-gampang sulit kelihatannya begitu. Jadi itulah dulu gambaran yang saya mau akan buat, Pak. Ya, Pak. Ya, Karena Pak, banyak juga yang saya lihat di YouTube, banyak yang sukses. Wah, gila orang ini sudah punya ribuan gitu kan. Iya, Pak. Sedikit informasi, Pak. Memang sih kita sebenarnya belum berani memberikan informasi yang pasti. Memang saya dengan Bang Dr. Bobby sedang menyusun atau menggodok ataupun merencanakan sebuah program, Pak, di bulan Januari atau Februari. Programnya itu terkait pelatihan peternak, Pak, yang dilaksanakan selama 2 hari. Nanti dilaksanakan di Karo, Pak, Kabupaten Karo, di kandangnya Bang Dr. Bobby. Sedikit gambaran gitu, Pak. Kita sedang menggodok programnya, mencari narasumbernya, dan mengkalkulasikan semua gimana acara itu akan berjalan. Mohon sabar menunggu, Pak, infonya nanti kita akan melaksanakan antara Januari atau Februari, Pak. Boleh. Saya juga sudah pernah mengikuti 2 tahun yang lalu ke suatu, saya nggak sebutkan nama ya. Saya sudah ikut pelajaran, ya it's okay lah bagi saya. Sebagai pertama, ya saya juga kan bukan hanya, ingat dulu waktu saya kecil dulu katanya kalau belajar silat itu jangan hanya dengan satu guru katanya, harus banyak guru katanya. Iya, Pak. Ya, jadi saya sudah pernah ikut ngambil kursus ke suatu tempat institut peternakan. Saya juga belajar banyak di YouTube, belajar selama 2 tahun ini rupanya COVID membantu saya jadi pinter, Pak. Iya, Pak. Apalagi ikut-ikut dengan kalian ini kan, nanti ketemu sama kalian lagi, tambah pinter lagi saya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bernon. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Sebenarnya saya ini malu, Pak, sudah terlambat, nggak tahu apa-apa tentang kambing domba, tapi wajah sudah kayak bandot, Pak. Saya sengaja mensondingkan ke Bapak karena saya jujur saja, Pak, saya tertarik sekali dengan niatan Bapak itu. Makanya apalagi di daerah Tele, ya kita tahulah, Bapak,
ternak kambing ataupun domba di daerah Tele itu belum familiar, Pak. Bagus. Karena juga saya juga ingin share kepada teman-teman nanti bukan sekarang. Apa yang saya tahu di sini, saya juga kan di daerah peternakan juga di sini, jenis-jenis apa, ya bolehlah nanti cakap-cakap setelah awak sudah naik kelas gitu kan. Kalau belum begini, awak pendengarlah dulu, Pak. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Nah, kalau tidak ada, kita coba baca message ya. Ini dari Erna Sution, Laboh. Izin dok, boleh minta materinya, terima kasih. Nah, insya Allah materinya akan kita kirim kepada Bapak Ibu. Akan kita kirim kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi absen dan sudah mengirimkan alamat emailnya. Sebentar Bapak Ibu ya. Sidik dari Simalungun tanya harga buku dan di mana membelinya. Nah, harganya tadi khusus hari ini dan sampai besok Bang ya, Bang Dokter ya. Ya, sampai besok maksimal. Harganya sekitar 140.000. Nah, pesannya bisa ke saya langsung ataupun langsung ke link yang dikirim Bang Dokter Arif Ervana. Harga spesial 140.000, saya aja belinya 175.000. Aduh. Kemudian, nah ini ada Bang Yusuf Pagarkawat. Nah, Bang Yusuf Pagarkawat ini alhamdulillah saya punya senior baik-baik untuk belajar, tukar pikiran sebelum bertindak. Nah, Bang Yusuf Pagarkawat, monitor Bang, masih ada? Bang Yusuf? Oke, kita skip Bu, langsung Bang ya. Bang Yus. Nah, ini ada sidik dari Simalungun Bang Dokter. Izin bertanya bagaimana mengembangkan bisnis dan mengaplikasikan sistem syariah dan bagaimana pembagiannya agar saling menguntungkan. Iya. Ini dia sidik dari Simalungun, Sumatera Utara, Bang Dokter. Iya, Mas Sidik, saya jawab pertanyaannya sekalian dengan pertanyaannya Mas Hendri dari Aceh ya. Jadi Mas Hendri dari Aceh bertanya bagaimana sistem pembagiannya kalau maro gitu ya, titip ternak ke peternak gitu. Saya akan jawab sekalian, semoga menjawab. Jadi Mas Sidik, kalau sesuai dengan syariah itu yang paling clear adalah ya kita harus memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum syara ya. Jadi kalau di agama kita kan jelas kan hukum syara itu ada 5 yang halal, haram, mubah, ya kan, kemudian subhat dan seterusnya. Itu sih yang pasti harus dipastikan tidak melanggar hukum syara. Jadi yang nggak boleh dilakukan kayak tadi misalnya mencampur dengan sumber permodalan ribawi ya jangan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ya lakukan dengan cara-cara yang baik yang menguntungkan semua pihak ya. Kalau katanya dengan kerjasama ya capailah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak gitu. Saya singgung sedikit soal syirkah ya. Jadi ada 3 syirkah yang sering kita temukan untuk soal kerjasama ini. Yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan itu ketika ada 2 orang saling bekerja sama, dua-duanya sama-sama memberikan modal
materi dan tenaga gitu. Jadi misalnya ada 2 orang, kedua-duanya sama-sama sharing modal materi dan sama-sama sharing tenaga. Jadi pemodal jadi pelaksana juga. Itu soal sirkah inan. Gitu. Soal pembagiannya bagaimana? Karena ya harusnya sih nilainya sama-sama besar ya, 50-50 karena keduanya sama-sama menyumbangkan modal uang dan modal tenaganya. Tergantung kemudian modal siapa yang lebih besar atau mungkin tenaga siapa yang dipakai lebih banyak itu mungkin yang bisa membedakan. Tapi ketika dua-duanya sama-sama menyumbang atau sharing dalam jumlah yang setara, ya harusnya sih adilnya ya 50-50 gitu. Kemudian ada juga sirkah abdan gitu. Jadi ketika ada 2 orang yang bekerja sama, kedua-duanya sama-sama tidak punya modal uang, jadi sama-sama modal tenaga tok gitu. Misalnya saya punya kemampuan pemasaran nih gitu, kemudian teman saya punya kemampuan programming gitu ya, membuat aplikasi. Ya udah teman saya dengan kemampuannya itu membuat program aplikasi, saya dengan kemampuan saya memasarkan gitu. Jadi sama-sama tenaga, nggak pakai modal uang sama sekali. Ya sudah kita sepakati aja 50-50 gitu. Kemudian yang ketiga yang juga paling banyak ditemukan adalah sirkah mudharabah. Jadi ketika ada satu orang yang punya modal, kemudian satu orang yang punya tenaga tok gitu. Sama seperti yang tadi dibahas ya. Jadi ada investor, ada pelakunya. Ya itu bisa disepakati apakah investornya dapat 40% atau 30%. Jadi intinya adalah kita tidak merugikan mitra kita gitu. Kita tidak merugikan mitra kita karena prinsip jual beli itu kan suka sama suka gitu kan, saling ridho, saling rela gitu. Jadi jangankan soal jual beli yang ketika misalnya saya jual buku ini nih harganya 175.000. Itu kalau Dok Adil sebagai pembelinya tidak rela gitu, itu nggak berkah gitu jual belinya gitu. Jadi harus rela, oh harganya segitu gitu. Diatur sedemikian rupa, apalagi soal kerjasama yang sifatnya jangka panjang. Jadi ya sudah dikomunikasikan aja dengan misalnya kita naruh titip ternak gitu kan, naruh dengan peternak, dikomunikasikan aja baiknya bagaimana untuk pembagiannya. Yang bapak ternak ini rela seperti apa gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi intinya adalah tadi jangan melanggar syariat, ikuti aja aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Yang kedua, ya harus saling menguntungkan, harus adil antara dua belah pihak yang bekerja sama. Kurang lebih itu sih secara garis besarnya Mas Sidik sama yang dari Aceh tadi Mas Hendri ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi menjaga benar-benar prosesnya dari awal niat sampai pelaksanaannya ya kita jaga benar supaya sesuai dengan syariah gitu, tidak melanggar hukum agama. Semoga menjawab. Bang Sidik, mau izin monitor? Ya dok. Nah, monggo bang. Menambahkan lagi nih dok, pertanyaannya dok. Nah iya bang, silakan bang. Ini kan tadi dari kesalahan-kesalahan tadi kan pertama niat yang baik gitu ya kan, tidak punya mentor, tidak menguasai ilmu dan bingung modalnya gitu dok. Niat itu tadi apakah kita yang kita nazarkan waktu awal kita berternak itu suatu niat yang harus kita tegakkan setiap saat, gimana ya dok ya? Bisa berubah gitu bang? Iya kan ada umpamanya kita sebelum berternak itu udah ada nazar gitu, udah ada nazar bagaimana nanti seandainya kita sisihkan umpamanya gitu kan, satu indukan, dan satu indukan ini kita rawat sampai beranak pinak dan itu bagian orang yang berhak untuk mendapatkan itu dok gitu. Iya, jadi yang pertama niat dengan nazar itu berbeda Mas Sidik.
Kalau nazar itu kan lebih ya nazar harus kita tegakkan ya. Nazar itu hutang ya, bisa dibilang ya. Memang jatuhnya lebih berat karena hutang kan harus dilunasi, harus dibayar. Jadi ketika kita bernazar ya kita harus melunasi itu, menegakkan itu gitu. Makanya nggak apa ya istilahnya, nggak bisa sembarangan juga menazarkan sesuatu kan, kita mengukur kemampuan kita juga gitu kan. Tapi boleh, memang harus tinggi gitu kan, tinggal bagaimana kemudian kita memenuhi itu soal nazar gitu. Kalau niat boleh kok berubah gitu, selama memang kita di perjalanan kemudian menemukan niat yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih luas gitu ya, itu boleh kita perluas lagi. Mengenai modal ini, Pak, itu kan modal yang saya gunakan itu awalnya itu modal uang yang yang tertanam di orang lain gitu kan. Dan orang lain tadi menyarankan untuk mengambil di bank dan dia yang membayarkan cicilannya. Itu bagaimana mengenai hukumnya gitu? Gimana? Saya punya modal tapi di tangan orang lain. Iya. Dibilangkan aja itu toke saya gitu kan gitu. Jenengan punya uang di tangan orang lain. Iya. Iya. Dan orang lain itu tidak bisa mengeluarkan seuang itu secara bersamaan, secara banyak gitu. Dan saya disarankan untuk mengambil ke bank dan dia yang membayar angsurannya gitu, Dok. Itu bagaimana mengenai hukumnya gitu? Oh, jenengan disarankan untuk mengambil ke bank. Iya, tapi dia yang membayar cicilannya gitu. Saya sih tidak menyarankan ya, karena tetap aja kan pinjaman ke bank itu pasti ada bunganya kan. Jenengan pinjam berapa, misalnya 5 juta ya, sama bank kan nanti diminta mungkin jatuhnya ujung-ujungnya bisa 5,2 atau 5,3 misalnya. Itu kan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama kita ya, yang namanya riba itu. Walaupun si teman jenengan yang membayar itu tetap tidak bisa gitu, nggak boleh gitu. Jadi untuk mengatasi kasarannya gini, Mas Sidik, kasarannya gini, mohon maaf kasarannya, teman Anda ini nyuruh Anda melakukan kejahatan gitu loh. Maling kono, engko aku sing nanggung, padha bae dosane loh. Jadi untuk menangani hal yang udah terjadi seperti itu gimana gitu? Yang udah berjalan gitu. Balik lagi tergantung pada kerelaan jenengan sih. Kalau emang beliaunya sanggupnya nyicil ya diterima nyicil aja. Yang penting ada kemauan untuk mengembalikan kan. Ya seperti itu sih. Kita tuh sebagai yang memberi pinjaman selalu ada tuntutan-tuntutan kebaikan seperti itu kan. Misalnya udah diiklasin aja, tapi 10 juta masa diiklasin misalnya kan, nggak mungkin gitu kan, berat kita masihan. Nah kita gini aja akhirnya, kita meringankan itu kan, dengan kita meringankan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan lah Mas Sidik. Kalau emang beliaunya sanggupnya nyicil ya biar nyicil aja, yang penting ada niat untuk mengembalikan ya. Itu aja sih. Satu lagi nih Dok. Ya mengenai mentor ini Dok. Ya. Terus terang aja nggak punya mentor ini Dok, dalam beternak mentor yang benar-benar jadi mentor lah gitu kan Dok. Tadi saran untuk mengadakan forum orang-orang sebagai mentor itu saya rasa membantu kali itu Dok, kalau ada Dok. Jenengan di sana ada apa gitu, HPDKI-nya ada nggak di situ? Di mana sih, di daerah mana? HPDKI-nya ada di Pekalongan, tapi di grup nggak aktif sekali gitu. Oh, lebih ke ini sih. Memang kitanya yang harus effort, Mas Sidik. Kalau emang katakanlah tidak ada yang memfasilitasi ya, kayak organisasi kok tidak memfasilitasi untuk program mentoring seperti ini ya. Kalau emang kitanya mau belajar, mau berkembang ya, kitanya sih yang harus effort untuk satu, kita ngincar dulu nih siapa nih kira-kira yang orangnya enak, punya ilmu banyak gitu kan, dan mau orangnya enak berbaginya gitu ya.
ya kita PDKT ke beliaunya, kita silaturahim ke beliaunya gitu kan. Kemudian diutarakan aja, Bang, kalau saya belajar dari jenengan boleh apa enggak gitu. Saya seminggu sekali ke rumah jenengan boleh atau enggak buat belajar gitu. Seperti itu sih, mau nggak mau kitanya yang harus effort ya, harus minta gitu. Insya Allah sih kalau orangnya enak, pasti mau lah. Orang tuh pada dasarnya seneng kok, berbagi, sharing itu seneng kok. Apalagi kitanya istilahnya apa ya, meninggikan mereka gitu ya. Sharing silaturahim, datang bawa apa gitulah, oleh-oleh gitu kan. Seperti itu aja. Izin menambahkan Bang Dokter. Nah, izin menambahkan Bang. Yuk. Nah, untuk Bang Sidik memang kita di Sumatera Utara memang ada beberapa grup yang kalau saya bilang aktif lah. Nah, misalnya ada grup WA yang peternak Doka Sumut ada. Kebetulan memang saya termasuk salah satu adminnya. Kemudian ada juga grup WhatsApp khusus untuk yang cakap-cakap saung Doka ada juga. Nah, kalau memang mau masuk grup WhatsApp cakap-cakap saung Doka, silahkan ada link-link WA-nya itu ada di Udah Dok, udah. absensi. Nah kita biasanya memang di grup WA itu memang sering berdiskusi masalah ternak, sering berdiskusi yang istilahnya saling bertukar pikiran lah. Nah, semoga membantu Bang Sidik. Terima kasih Dok. Nah, kemudian Bang Sidik dilanjutkan ini. Ada Dokter Bobi itu. Bang Dokter Bobi. Ini mentor kita semua ini. Bang Dokter Kambing enggak, Bang Dokter Kambing. Lagi di mana? Bang Dokter Bobi. Lagi di jalan kayaknya ya. Oh, lagi nge-zoom juga. Oh, chat aja. Ini kemudian kita lanjutkan Bang Sidik. Bang Arif ini terkait teknis sih sebenarnya Bang. Bang Sidik bertanya, mungkin saya ya, kalau teknis Dok Adil yang jawab lah. Nah, ini terkait serangga yang ada di kandang Bang Sidik ya. Iya Dok. Yang memang sih serangga ini kita biasanya kalau bahasa medisnya ini ektoparasit namanya Bang. Nah, kebetulan sponsor kita malam hari ini kan marketingnya obat hewan. Nah, salah satu produk yang mereka tawarkan itu adalah Dergal. Video yang tadi itu Bang, yang kita putar tadi itu. Oh iya Dok. Nah, fungsinya itu adalah untuk membasmi serangga yang ada di kandang. Nah, kalau memang Abang tertarik untuk produk Dergal itu ataupun bertanya-tanya terkait produknya, nanti saya kirimkan nomor kontak perusahaan yang menjualnya. Karena di bawah itu saya lihat di bawah kandang tuh ada yang kalau kita bilang merutuh itu Dok, yang serangga-serangga yang halus sekali itu Dok, itu kayaknya mengganggu kayak gitu. Iya. Karena itu kan ektoparasit, parasit kan memang sih sedikit banyaknya pasti merugikan ataupun membawa efek negatif pada ternak yang kita pelihara. Mohon infonya nanti Dok ya. Nah, gimana Bang Sidik? Cukup? Mohon infonya nanti Dok, obatnya itu Dok. Nah, nanti kita WA aja Bang. Nanti saya kirimkan. Mohon izin nanti japri aja ke saya Bang. Nanti saya kirimkan nomor kontak perusahaannya. Oke Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Bang Sidik. Sama-sama Dok. Nah, kemudian Bang Henry mungkin kalau saya perhatikan Bang Henry sudah keluar ya. Nah, kemudian ini ada Bang Muhammad Imran. Bang Muhammad Imran ini peternak di Riau, tapi dia tadi sudah izin pamit. Di Riau ada pensiunan kapten kapal pesiar yang angon domba di kebun sawit. Mungkin bisa belajar juga. Ini Bang Dokter Bobi, nggak usah ditinggikan, dibawain kopi enak aja buat ngobrol.
Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi, Bang. Nah, keunikan dari buku ini apa sih, Bang? Sehingga buku ini disarankan untuk dimiliki oleh kawan-kawan peternak ataupun calon peternak, Bang. Mohon izin, Bang. Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama mungkin gaya penulisannya gitu, karena buku ini dibuat dalam konsep tanya jawab. Kalau buku-buku yang ada pada umumnya kan biasa ya paragraf begitu ya. Ini tanya jawab, jadi ada ceritanya gitu tentang seorang anak yang mau belajar. Nah, konsepnya juga sama, Mas Sidik. Anak ini mendatangi seorang pengusaha dombing yang sudah sukses untuk kemudian meminta beliau sebagai mentor. Sama prosesnya seperti itu. Mendatangi, kemudian minta izin untuk belajar, minta magang di farmnya. Nah, selama proses mereka berjalan itu, pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut si anak inilah yang kemudian menjadi ilmu bagi kita gitu, yang membaca buku ini. Jadi itu sih satu pembeda ya dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Kemudian kalau dari segi keilmuannya jelas sih insya Allah kapasitas penulis tidak perlu diragukan lah. Beliau pernah mengalami jatuh bangun peternak itu dari 2013, 2012 mungkin. Pernah memulai dari ya mungkin 5-10 ekor sampai ratusan ekor, 126 kalau nggak salah pernah cerita. Kemudian bangkrut ya kan, kemudian bangkrut, ada yang mati, ada yang kemudian ditipu orang, dia kirim ke Jawa tapi kemudian nggak ada kabar gitu katanya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan di masa lalu yang kemudian bisa jadi pelajaran bagi kita yang membaca buku ini gitu, supaya ya pembacanya sih diharapkan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama gitu, karena ya mahal banget pasti yang kalau sampai kemudian kita melakukan kesalahan sampai menimbulkan kerugian segala macam kan pasti jatuhnya mahal lah, costnya pasti besar lah. Jadi mending kita antisipasi dengan belajar begitu kan, belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Kemudian ya beliau juga ASN juga, pernah menjadi konsultan juga seperti yang tadi saya sebutkan. Ilmunya banyak terkait dengan peternakan domba kambing ini. Jadi ya insya Allah tidak perlu diragukan untuk kapasitas penulisnya gitu. Itu mungkin dua hal penting ya. Jadi makanya tidak berlebihan kiranya kalau ada tagline yang mengatakan atau yang ditulis di bukunya, jangan dulu beternak domba atau kambing atau menerjuni bisnis usaha domba atau kambing sebelum membaca buku ini gitu. Jadi harapannya dengan membaca bisa dapat ilmunya, kemudian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh penulis di masa lalu. Oke, Bang. Allah, Dok Adil. Oke, Bang Dokter. Memang sih saya sudah baca bukunya. Ya, kesannya Dok Adil bagaimana membaca buku itu? Ayo tak tanya balik ini. Betul kata Abang, ini kita memang istilahnya kita dibawa untuk berimajinasi atau bersimulasi terkait kita mau belajar kepada satu orang yang sudah apa istilahnya, yang sudah expert di bidang peternakan kambing domba. Iya. Jadi bukan tidak semacam buku teks biasanya yang hanya paragraf per paragraf, per materi, per bagian. Nah, yang lebih menariknya lagi, Bang Dokter, di sini ada lampirannya. Lampiran ini yang saya sangat menarik ya. Ya, betul. Itu yang belum saya sebutkan tuh. Nah, tolong sebutkan, Dok Adil. Nah, misalnya ini ada lampiran satunya, ada contoh surat perjanjian kerjasama. Nah, jujur saja, saya memang dari dulu mungkin bukan saya aja, memang banyak orang yang kesulitan dan penasaran dan bahkan tidak tahu tentang dokumen kerjasama, legalitas kerjasama. Nah, di sini kita dapat panduan ini, contoh surat perjanjian kerjasama. Nah, kemudian ada juga lampiran
lampiran keduanya ini. Lampiran keduanya contoh SOP, standar operasional prosedur. Nah, mengenai SOP memang banyak kawan-kawan peternak mengira bahwa SOP itu hanya sebagai tindakan. Nah, padahal sebenarnya SOP itu merupakan dokumen ataupun file ataupun catatan yang wajib ataupun dijadikan panduan untuk melakukan tindakan di dalam peternakan. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh SOP yang dilampirkan di buku ini. Nah, kemudian ada juga lampiran ketiga. Nah, ini kita dibawa menjadi peternak yang profesional jadinya, Bang. Kenapa saya bilang profesional? Kita mengangkat karyawan itu memang betul-betul legal. Contohnya di lampiran 3 ini, contoh surat keputusan pengangkatan karyawan. Jadi kita mengangkat karyawan itu tidak hanya berdasarkan lisan aja. Nah, ada surat keputusannya. Jadi kita memang benar-benar dibawa ke arah yang profesional. Nah, kemudian ada juga lampiran 4, form terkait usaha dan bisnis peternakan domba kambing. Nah, kemudian di sini ada terkait laporan harian, kemudian kartu recording domba betina. Nah, terkait kartu recording ini, banyak orang yang mencoba membuat semacam catatan-catatan recording lah, Bang. Nah, sebenarnya udah betul, cuman kan ada semacam di buku ini ada semacam form yang pas dan lengkap lah istilahnya, Bang Dok. Nah, kemudian ada juga form daftar timbang pembelian atau penjualan. Kemudian ada juga kartu recording domba jantan. Kemudian ada kartu recording cempe dan bahkan yang uniknya lagi ada catatan kinerja cempenya. Nah, cukup menarik sebagai apa ya istilahnya, Bang Dok? Jadi semacamnya teman-teman itu nanti tinggal nyontek aja lah. Iya, betul, Bang. Tinggal nyontek, kita tinggal buat file-filenya aja, tinggal isi, tinggal catat gitu, Bang. Nah, kalau saya pribadi sih, saya sudah melaksanakannya langsung, Bang Dok. Saya buat dokumen, terus peternak tinggal kawan saya yang di kampung yang bersedia menjaga ternak saya itu tinggal catat gitu, Bang. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, memang kebetulan memang waktunya udah jam 10 juga, Bang Dokter. Oh iya. Nah, mungkin tak terasa udah 2 jam sebenarnya. Nah, sedikit saya informasikan kepada Bapak Ibu semua yang di Zoom maupun di YouTube. Cakap-cakap kita pada malam hari ini akan kita sajikan kembali, upload lagi di channel YouTube yang sudah kita siapkan, yaitu channel Dokadil Institute. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengklik tombol like dan pastikan Bapak Ibu sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, VIP ada channelnya, Bang Dok? Channel YouTube-nya? Belum ya? Aduh, mudah-mudahan dibuat lah, Bang Dok, biar kita bisa kolaborasi. Amin, insya Allah. Kemudian terima kasih kepada Bang Dr. Arif yang sudah berkenan berbagi cerita terkait buku 12 Kesalahan Fatal Peternak Pemula. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Nusantara yang sudah ikut menyimak cakap-cakap kita pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada HPDKI
Sumatera Utara yang selalu memberikan kita dukungan. Terima kasih kepada sponsor kami malam hari ini, Diva Media dan CV Arya Rifa Mandiri. Diva Media ini perusahaan yang bergerak di bidang IT, kemudian CV Arya Rifa Mandiri ini perusahaan yang bergerak di marketing obat-obatan dan peralatan peternakan. Kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Info terakhir bahwa buku 12 kesalahan peternak pemula, buku 12 kesalahan fatal peternak pemula mendapatkan diskon sampai besok yang harganya 175.000 menjadi 140.000. Promo ini berlaku sampai besok tanggal 18 Desember 2021. Nah, caranya boleh dengan memesan langsung kepada alamat link yang sudah dikirimkan Bang Dr. Arif Irvana. Mungkin Bapak Ibu yang di YouTube tidak bisa membacanya, mungkin saya bisa sebutkan. https://2 bit.ly/1 atau saya sebutkan lagi https://bit.ly/12 KFPP-nya itu huruf besar semua, huruf balok semua. Terima kasih Bang Dr. Arif. Yap. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua. Jika ada kesalahan saya dan tim buat selama cakap-cakap Saung Doka ini berlangsung, kami mohon maaf dan mohon izin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Adil, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cinta.